Hai teman-teman, selamat datang di video pestisida alami untuk tanaman hias, tinjauan literatur dan fakta ilmiah. Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian bunga hias potong di kawasan Bumiaji, Kota Batu. Para petani bunga sedang melakukan pemeliharaan bunga hias potong, jenis aster, krisan, dan jenis bunga lainnya untuk memenuhi permintaan pembeli yang mulai merangkak naik sejak bulan Agustus. Bunga hias potong jenis aster atau krisan ini kerap diminati oleh konsumen karena memiliki tampilan yang cantik dengan warna indah serta memikat, dari mulai warna kuning dan putih dan lainnya. Sejak bulan Agustus, permintaan bunga hias potong ini mulai ada peningkatan, walaupun belum seramai hari biasa. Bunga-bunga ini biasanya untuk dekorasi pernikahan, ulang tahun, kelulusan, maupun dijadikan buket. Anis, petani bunga di Bumiaji, Kota Batu menjelaskan permintaan bunga hias potong krisan mulai ada peningkatan. Namun di tengah ramainya permintaan pasar, para petani justru mendapati kendala serangan hama yang mengakibatkan sebagian bunga menjadi kering dan mati, sehingga hasil dari panen mengalami penurunan. Melihat kondisi ini, para petani terpaksa melakukan pembibitan baru untuk memenuhi kebutuhan pasar. Bu Anis, gimana Bu Anis untuk permintaan bunga hias saat ini? Ya agak sedikit menurun Pak, nggak seperti biasanya. Kenapa ini? Ya mungkin bulannya juga, biasanya sapar itu juga banyak, tapi sekarang sapar nggak ada orang yang punya ajar. Apa berkaitan dengan banyaknya kegiatan perayaan? Iya, mungkin banyak karnaval itu loh Pak. Kemungkinan, jadi permintaan bunga nggak begitu banyak. Oh itu banyak. Untuk stoknya sendiri gimana gitu? Stoknya ada terus, aman. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan pergantian tanaman lama dengan bibit baru untuk memenuhi permintaan pasar. Permintaan bunga hias potong ini diperkirakan akan tetap ramai sampai beberapa bulan ke depan atau sampai tahun baru. Rafli Firmansyah melaporkan. Kenapa tanaman hias bisa layu dan berlubang? Jadi gini loh guys, tanaman hias yang layu atau daunnya bolong-bolong itu biasanya kena serangan hama. Misalnya, ada ulat atau serangga yang suka banget makan daun tanaman hias kita. Akibatnya, tanaman susah buat berfotosintesis dan jadi lemes alias layu deh. Pestisida alami adalah solusi pengendali hama tanaman yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan. Selanjutnya, pentingnya pestisida. Kalian tahu nggak, pestisida itu penting banget buat ngusir hama yang ganggu tanaman kita. Soalnya, kalau tanaman hias sampai rusak, sayang kan, udah nggak cantik lagi deh. Meskipun pestisida kimia sering jadi pilihan, tapi yang alami bisa jadi solusi paling aman loh, karena lebih ramah lingkungan. Contohnya yang pertama, untuk mengendalikan hama. Yang kedua, mencegah penyakit. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan. Yang keempat, mempertahankan estetika. Yang kelima, meningkatkan produktivitas hasil panen. Berdasarkan studi literatur yang kami lakukan, berikut ini beberapa pestisida alami yang bisa kalian coba. Yang pertama, ekstrak daun pepaya bisa bikin serangga kabur. Yang kedua, kulit jeruk yang punya aroma khas buat ngusir hama. Yang ketiga, biji mahoni nih bisa bikin hama kapok. Yang keempat, kulit bawang merah buat lawan ulat-ulat di tanaman. Yang kelima, ekstrak kulit jeruk nipis buat ngusir jangkrik. Dan yang terakhir ada ekstrak dari daun serai. Kandungan-kandungan dari pestisida alami. Kandungan mahoni, serai, dan kulit jeruk. Biji mahoni mengandung metabolit sekunder berupa alkaloid, flavonoid, saponin steroid, dan fenol yang mengakibatkan hama tanaman akan mengalami kelumpuhan pada alat mulutnya. Kulit jeruk mengandung minyak atsiri, limonene, dan citronella yang bermanfaat untuk membasmi hama seperti semut, belalang, dan nyamuk. Serai memiliki kandungan berupa minyak atsiri untuk mengendalikan hama. Selanjutnya, daun pepaya. Daun pepaya mengandung senyawa toksik seperti saponin, alkaloid karpain, papain, flavonoid yang efektif untuk membasmi hama. Kulit jeruk nipis. Kulit jeruk nipis dapat berpotensi menjadi repellent karena mengandung minyak atsiri dengan komponen limonene, myrcene, linalol, aktanol, desanol, citronellol, nerol, geraniol, valensen, dan sinensial. Cara-cara pembuatan pestisida alami. Cara pembuatan dari ekstrak biji mahoni. Yang pertama, haluskan biji mahoni dengan blender.
Yang kedua, campurkan biji mahoni yang sudah halus dengan 100 ml air. Yang ketiga, tambahkan deterjen secukupnya ke dalam campuran biji mahoni dan air. Yang keempat, saring campuran biji mahoni, air, dan deterjen untuk mendapatkan ekstraknya. Yang kelima, semprotkan ekstrak biji mahoni ke seluruh bagian tanaman yang terserang, baik pada pagi maupun sore hari. Cara pembuatan ekstrak kulit jeruk. Yang pertama, jemur kulit jeruk. Yang kedua, haluskan kulit jeruk yang sudah dijemur menggunakan blender. Yang ketiga, campurkan kulit jeruk yang sudah dihaluskan dengan 500 ml air dan didiamkan selama 24 jam. Yang keempat, setelah 24 jam, saring campuran kulit jeruk dan air menggunakan saringan untuk mendapatkan ekstraknya. Yang kelima, tambahkan air lagi sebanyak 150 ml ke dalam ekstrak kulit jeruk dan aduk rata. Yang keenam, masukkan ekstrak kulit jeruk ke dalam botol lalu semprotkan pada tanaman yang terserang. Cara pembuatan ekstrak sereh. Yang pertama, potong batang sereh menjadi potongan-potongan kecil dan rehidrasikan dengan air selama 24 jam. Setelah 24 jam, haluskan batang serai yang sudah direhidrasikan menggunakan blender atau alat penumbuk dan masukkan air sebanyak 850 ml. Yang ketiga, saring campuran batang serai menggunakan saringan untuk mendapatkan ekstraknya. Yang keempat, tambahkan air lagi sebanyak 150 ml ke dalam ekstrak serai lalu aduk rata. Yang kelima, masukkan ekstrak serai ke dalam botol lalu semprot pada tanaman yang terserang. Cara pembuatan ekstrak daun pepaya. Yang pertama, daun pepaya segar dipotong kecil-kecil. Yang kedua, masukkan daun pepaya yang dipotong ke dalam blender dengan menambahkan aquades. Yang ketiga, tambahkan etanol sebanyak 70%. Yang keempat, saring daun pepaya dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Yang kelima, kemudian didiamkan selama 24 jam. Dan yang keenam, masukkan ekstrak daun pepaya ke dalam botol semprot dan semprotkan kepada tanaman yang terkena hama. Cara pembuatan ekstrak kulit jeruk nipis. Yang pertama, potong kulit jeruk nipis menjadi ukuran yang lebih kecil untuk dikeringkan. Lalu haluskan kulit jeruk nipis yang sudah dikeringkan menggunakan blender. Yang kedua, masukkan 50 gram serbuk kulit jeruk nipis ke dalam botol gelap, lalu rendam serbuk dengan 500 ml etanol 70% selama 24 jam dengan sekali pengadukan. Setelah 24 jam, saring larutan dan ekstrak kembali ampasnya dengan pelarut baru dengan prosedur yang sama. Yang ketiga, uapkan filtrat hasil ekstraksi sampai menjadi ekstrak kental. Yang keempat, lakukan pengenceran untuk mencapai konsentrasi 5%, 15%, dan 25%. Yang kelima, masukkan ekstrak kulit jeruk nipis ke dalam botol semprot, lalu semprot jangkrik dengan ekstrak kulit jeruk nipis sesuai konsentrasi yang telah ditentukan. Ekstrak biji mahoni. Dengan konsentrasi 50% memberikan hasil yang optimal tanpa merusak tanaman. Hama berkurang hingga 65% setelah 3 hari penggunaan pestisida dengan konsentrasi yang tepat. Pestisida alami mendukung praktik budidaya tanaman yang berkelanjutan karena ramah lingkungan dan tidak meninggalkan residu kimia. Efektivitas dan keberlanjutan dari ekstrak daun pepaya menunjukkan hasil signifikan pada aktivitas kecoa yang menyebabkan terhambatnya hormon pertumbuhan, menghambat makan, menghambat sistem pernapasan hingga mengganggu aktivitas fisik kecoa. Pestisida ini berasal dari tumbuhan yang mudah dan ada di sekitar kita, bahan yang mudah dan cepat terdegradasi di alam sehingga tidak mempunyai dampak terhadap lingkungan yang dapat menyebabkan bahaya. Efektivitas dan keberlanjutan dari ekstrak jeruk nipis. Terdapat hubungan yang nyata antara perbedaan konsentrasi pestisida organik dari ekstrak kulit jeruk nipis terhadap kematian serangga jangkrik. Dari 4 kali percobaan yang telah dilakukan dengan perlakuan konsentrasi ekstrak kulit jeruk nipis dari 0%, 5%, 15% sampai 25%, didapatkan hasil uji pada kematian jangkrik dengan jumlah yang berbeda-beda. Selanjutnya ada kelemahan penggunaan pestisida alami dan organik. Hasil penggunaan pestisida alami mungkin lebih lambat dibandingkan pestisida kimia. Lalu pada konsentrasi tertentu dapat merusak tanaman dan menyebabkan daun layu.
masa aktif yang lebih singkat, dan pengaplikasiannya lebih sering. Selanjutnya yaitu kelebihan penggunaan pestisida alami dan organik. Yang pertama, mudah terurai di alam sehingga tidak mencemarkan lingkungan atau ramah lingkungan. Yang kedua, relatif aman bagi manusia dan ternak karena residunya mudah hilang. Yang ketiga, tidak meracuni dan merusak tanaman. Dan yang keempat, dosis yang digunakan tidak berlalu mengikat dan beresiko. Dan yang kelima, tidak menimbulkan kekebalan pada serangga. Kesimpulan dari video ini yaitu pestisida alami dan organik seperti ekstrak biji mahoni, kulit jeruk, serai daun pepaya, dan kulit jeruk nipis efektif dalam mengendalikan hama tanaman hias jika digunakan dengan konsentrasi yang tepat. Meskipun efektif dan ramah lingkungan, penggunaannya harus berhati-hati untuk menghindari dampak negatif pada tanaman. Penggunaan pestisida alami mendukung pertanian yang berkelanjutan dan aman bagi manusia serta lingkungan. Jadi, mulai sekarang, yuk jaga tanaman kita pakai cara-cara alami. Selain bikin tanaman lebih sehat, kita juga ikut jaga bumi.